Selamat malam, perkenalkan nama saya Nakagung Urangga Putra. Saya ingin mempresentasikan jurnal kedua saya tentang pencegahan dan penanganan cedera pada atlet sepak takraw. Cedera atau luka adalah sesuatu kerusakan pada struktur atau fungsi tubuh yang dikarenakan suatu paksaan atau tekanan fisik maupun kimiawi. Semula dimaknai sebagai peristiwa kekeran yang mengenai jaringan tubuh secara tiba-tiba. Cedera yang sering dirasakan ataupun dialami atlet sepak takraw seperti cedera lutut, cedera punggung bawah, cedera pergelangan kaki, dan cedera pergelangan tangan. Cedera tersebut biasanya memerlukan pertolongan cepat dan profesional. Cara yang lebih efektif dalam mengatasi cedera adalah dengan memahami beberapa jenis cedera dan mengenali bagaimana tubuh kita memberikan respon terhadap cedera tersebut. Juga akan dapat untuk memahami tubuh kita sehingga dapat mengetahui apa yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya cedera. Bagaimana mendeteksi suatu cedera agar tidak terjadi parah, bagaimana mengobatinya, dan kapan meminta pengobatan secara profesional. Yang pertama, ada masalah cedera olahraga adalah cedera pada sistem otot dan rangka tubuh yang disebabkan oleh kegiatan olahraga. Cedera olahraga adalah rasa sakit yang ditimbulkan karena olahraga sehingga dapat menimbulkan cacat, luka, dan rusak pada otot atau sendi serta bagian lain dari tubuh. Di sini macam-macam cedera yang kita ketahui. Yang pertama adalah cedera lutut. Sekitar 55% cedera akibat aktivitas olahraga berupa cedera lutut. Cedera ini termasuk satu dari 40 kasus bedah ortopedi terbanyak terjadi pada sendi dan tulang rawan, termasuk sakit dan nyeri yang terkait dengan tempurung lutut. Resiko tinggi terjadi pada pelari, perenang, step aerobik, sepak bola, pebasket, pevoli, dan atlet cabang atletik. Ini karena lutut menjadi tumpuan sehingga potensi terkena artritis. Dan yang kedua, cedera bahu. Sebanyak 20% cedera karena olahraga terjadi pada bahu, termasuk akibat salah posisi, salah urat, dan ketegangan otot. Penyebab aktivitas berlebih dan gerakan yang salah di daerah bahu sehingga mengenai tendon atau urat. Gejalanya nyeri, kaku pada bahu, otot terkilir hingga tulang retak. Pencegahannya untuk olahraga yang rentan benturan misalnya bisbol, gunakan pelindung khusus. Dan yang ketiga, cedera otot pergelangan kaki. Banyak terjadi pada pesepak bola, pemain hoki, pebasket, dan pevoli karena gerakan seperti melompat, berlari, dan berhenti mendadak menyebabkan tendon terjepit. Pencegahannya, perkuat pergelangan kaki dengan naik turun tangga atau olahraga sejenisnya. Memakai pelindung kaki tidak menjamin keselamatan tapi meminimalkan risiko. Yang keempat, cedera tulang kering. Biasanya menyerang pemula yang berambisi ingin meningkatkan tahap latihan. Memakai alas kaki yang tidak sesuai dengan aktivitas, termasuk melompat dan berlari di landasan yang keras. Cara pencegahannya, pakailah alas kaki yang tepat, berlatih secara bertahap, peregangan, dan tidak berlebihan. Kesimpulannya, cedera adalah suatu akibat daripada gaya-gaya yang bekerja pada tubuh atau sebagian daripada tubuh di mana melampaui kemampuan tubuh untuk mengatasinya. Gaya-gaya ini bisa berlangsung dengan cepat atau jangka lama. Cedera sering dialami oleh seorang atlet seperti cedera goresan, robek pada ligamen, atau patah tulang karena terjatuh. Cedera tersebut biasanya memerlukan pertolongan yang profesional dengan segera. Banyak sekali permasalahan yang dialami oleh atlet olahraga, tidak terkecuali dengan sindrom ini. Sindrom ini bermula dari adanya suatu kekuatan abnormal dalam level yang rendah atau ringan namun berlangsung secara berulang-ulang dalam jangka waktu lama. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Selamat malam.